Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Makin Privat. Kali ini kakak akan membahas prediksi SIMAK UI Kimia tahun 2021 ya. Kakak ambilkan beberapa contoh soal ya yang sering keluar pada SIMAK UI Kimia dari tahun ke tahun ya. Untuk soal nomor 46 kita langsung aja ya. Soal pertama itu tentang sifat-sifat SPU ya. Kalian pelajari lagi tentang sifat-sifat SPU. Itu banyak keluar untuk tiap tahunnya. Dan nomor 46 ini saya ambil soal seperti ini ya. Energi ionisasi ke-1 sampai dengan ke-5 unsur X berturut-turut adalah 786, 1580, 3230, 4360, dan 16010. Senyawa yang dapat terbentuk dan stabil adalah. Langkah pertama, kita ambillah loncatan energi ionisasi yang tidak terlalu jauh. Misalkan energi ionisasi yang pertama yaitu 786, lalu meloncat ke 1580. Ini tidak terlalu jauh ya, loncatannya tidak terlalu jauh. 1580 ke 3230 ini juga tidak terlalu jauh. 4360 juga tidak terlalu jauh. Nah, lalu kita lihat ada 16010 ya. Ini kesini sekitar ratusan, ini ribuan, tidak terlalu jauh. Nah, ribuan ke 16.000 ini puluhan ribu ya, loncatannya terlalu jauh. Karena energi ionisasinya meloncat terlalu jauh, maka artinya ini bukan energi ionisasi suatu atom tersebut. Maka atom tersebut memiliki beberapa energi ionisasi. Energi ionisasi ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Karena memiliki 4 EI, maka atom tersebut memiliki muatan 4 min. Artinya dia termasuk golongan 4, begitu guys. Nah, sekarang kita lihat X4- bereaksi dengan siapa? Bereaksi dengan Cl dan dengan O. Oke, jika dengan Cl, karena Cl golongan 7, maka muatannya -1, lalu kita silang ya. Kita silang, maka dia membentuk senyawa XCl4. Jika X4- bereaksi dengan oksigen, oksigen itu muatannya -2 atau 2 min. Saya silang begini guys. Maka menjadi X2O4. Lalu saya sederhanakan, maka menjadi XO2. Sekarang kita lihat manakah senyawa yang benar. Ya, yang benar itu adalah poin E. Nah, ini adalah beberapa sifat energi ionisasi ya. Nah, kalian bisa mempelajari terlebih jauh tentang sifat SPU. Sifat SPU yang terbagi menjadi kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Ya, kalian pelajari terlebih jauh. Oke, untuk soal tipe seperti ini sudah pernah saya bahas di SIMAK UI sebelumnya. Oke ya, semangat ya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 47. Untuk soal nomor 47, ini bermain tentang ikatan ya. Ya, kenapa? Tentang kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih ini hubungannya dengan ikatan kimia. Ya, apalagi di sini semuanya adalah ikatan kovalen. Kenapa mereka ikatan kovalen? Karena mereka tersusun dari beberapa non-logam. Ingatkan kembali, ada yang disebut dengan ikatan ion terjadi jika logam ketemu dengan non-logam. Kalau ikatan kovalen terjadi jika non-logam ketemu dengan non-logam. Kalian pelajari terlebih jauh ya guys. Dan ikatan yang lain yang juga kita akan bahas adalah ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen yaitu ikatan yang terjadi antara atom H bertemu dengan atom FON. H ketemu F atau H ketemu atau H ketemu dengan N. Ya, antar senyawa. Misalkan saya punya ya H2O, maka nanti ikatan hidrogennya itu adalah H inilah yang disebut dengan ikatan hidrogen. H ketemu O antar senyawa. Oke ya guys, sekarang kita lihat. Untuk soal nomor 47, untuk yang pertama yaitu C5H12. Ini adalah sebuah hidrokarbon CXHY, maka ini pasti adalah nonpolar. Nonpolar itu ikatannya adalah ikatan London ya, ikatannya sangat lemah. Lalu kita menuju ke C5H11Cl. Di sini ada ikatan halo alkana di sini, maka menyebabkan kepolarannya bertambah ya. Ini artinya kepolaran bertambah. Lalu kita lihat
Nah, karena adanya OH menyebabkan kepolaran bertambah dan C5H11OH ini juga mampu membentuk ikatan hidrogen ya. Ya, jadi ada ikatan hidrogen dan ada ikatan kovalen dalam senyawanya. Lalu kita lihat di sini OH-nya ada 2, maka ikatan hidrogennya bertambah banyak. Nah, berarti kenaikan titik didihnya ini sebenarnya sudah urut guys. Yang paling rendah atau titik didih paling rendah itu adalah C5H12 karena dia berikatan kovalen nonpolar. Lebih kecil dari siapa? C5H11Cl ya. Lalu lebih kecil dari siapa titik didihnya? C5H11OH. Lebih kecil daripada C5H10OH2. Oke ya, inilah kenaikan titik didihnya. Ya, maka jawabannya adalah A. Kalian pelajari kembali tentang macam-macam ikatan ya. Insya Allah nanti di 2021 akan keluar ya guys. Semangat belajarnya. Oke, kita masuk ke soal nomor 48 ya. H2SO4 dapat dibuat melalui reaksi berikut ini. Ya, ini adalah materi stoikiometri ya guys. Stoikiometri itu pasti akan keluar ya. Ya, di dalam SIMAK UI yang sering keluar itu tentang mol pembatas ya. Coba kalian pelajari kembali dari tahun ke tahun, mol pembatas itu sering keluar guys. Apa itu mol pembatas? Mol pembatas adalah mol yang habis terlebih dahulu atau mol yang lebih kecil setelah dibagi dengan koefisiennya. Coba ya, saya buat dulu. Ada SO2 ditambah dengan O2 ditambah dengan H2O menghasilkan H2SO4. Ternyata belum setara. Nah, kita setarakan terlebih dahulu ya. Saya masukkan sini koefisiennya 2, maka sini S-nya juga harus 2. Lalu kita lihat H-nya di sisi kanan ada 4, maka saya masukkan sini 2. Kita lihat O di sisi kanan ada 8. Ini ada berapa? 2 kalikan 2, 4. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2, 8. Oke guys, sudah setara ya. Lalu kita masukkan. Mula-mula itu ada 400 gram. Oksigennya itu 175 gram. Dan H2O 125 gram. Pertanyaannya, berapakah sih massa H2O yang tersisa? Kita mencari sisa H2O. Maka saya butuh mula-mula reaksi sisa. Kita mencari mol pembatas ya. Saya masukkan di sini berapakah sih molnya SO2? Mol SO2 maka nanti 400 dibagi dengan MR-nya. Kita lihat S itu 32 ya, 16 kalikan 2, 32. 32 tambah 32 adalah 64. Lalu kita mencari molnya oksigen, maka 175 dibagi dengan 16 kalikan 2 itu 32. Lalu kita mencari molnya H2O, 125 dibagi dengan 18. Ini hasilnya adalah 6,25 ya guys. 175 dibagi dengan 32 adalah 5,46 ya, atau 5,46 aja, 47 ya lebih tepatnya, 468. Sedangkan 125 dibagi dengan 18 itu adalah 6,94 ya. Ya, kita masukkan 6,94. Semangat ya menghitungnya ya guys. Ya, ini sudah ketemu molnya. Sekarang kita bisa masukkan ke dalam mula-mulanya. Saya masukkan di sini ya, mula-mulanya kembali. Ini salah, nggak ada. Ini maka 6,25. Ini adalah 5,47. Ini adalah 6,94. Oke. Sekarang kita mencari mol pembatas. Caranya mencari mol pembatas gimana, Mbak? Caranya kayak gini. 6,25 dibagi 2 itu adalah 3,125 ya. Ini hanya hitungan aja ya. Nanti untuk mencari mol pembatasnya 5,147 dibagi 1 ini adalah 5,47 aja. Lalu 6,94 dibagi dengan 2 adalah 3,47 ya. Nah, sekarang kita bisa lihat mana yang paling kecil. Oh, ini yang paling kecil, Mbak. Ini yang paling kecil. Artinya SO2 sebagai pembatas. Pembatas itu artinya apa? Tidak ada sisa. Sisanya habis, ya. Maka biar habis SO2 dikurangi berapa? Ya, saya kurangi dengan 6,25 mol. Inilah mol pembatasnya. Nah, pertanyaannya berapakah sih H2O yang sisa? Maka ini molnya menggunakan mol pembatas. Kita gunakan seperti ini. 2 dibagi dengan 2 per 6,25. Maka berkurang 6,25.
6,94 dikurangi dengan 6,25 berapa guys? 0,69 ya. Ini adalah 0,69 mol. Oke, mol sisanya ketemu, berapa kasih masanya? Kita mencari masanya, maka adalah mol dikalikan dengan mr. Gitu ya. Maka 0,69 kita kalikan dengan 18. Oke? Ya, hasilnya adalah 12,4. Oke ya. Jawabannya adalah E. Kalian bisa pelajari kembali tentang mol pembatas ya. Pasti kalian bisa. Oke, semangat. Jika ada yang mau tanyakan, silakan komen ya di kolom komentar ya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 49. Nah, ini hukum Hess ya. Di tahun 2020 keluar ya, 2019 juga keluar. Termokimia yang sering keluar itu adalah hukum Hess. Hukum Hess konsepnya itu sebenarnya gampang guys. Kenapa gampang? Sebenarnya kalian tuh konsepnya lihat yang ditanya dulu ya. Ini yang ditanya nih. Nah, nanti jawabannya mengacu pada pernyataan 3 percobaan di atas. Diketahui Kak mintanya di sisi kiri. Mana yang ada Kak? Oh, ini Kak nih. Berada di sisi kiri ya. Nah, mintanya 1. Ini sudah ada 1, maka percobaan kedua itu adalah tetap. Ya, karena tetap maka saya tulis min 437. Oke, next kita lanjut ke KClO3 ya. Iya. Nah, KClO3 itu mintanya di sisi kanan. Mana yang ada KClO3? Oh, ini KClO3. Ternyata disediakan di sisi kiri. Mintanya koefisiennya 1, ini sudah ada 1 ya. Maka pernyataan yang di atas ini hanya dibalik atau dipindah ya. Maka dibalik, negatif menjadi positif. Lah, lalu persamaan yang ketiga gimana Mbak? Nah, sekarang kita lihat di dalam pernyataan apakah kita butuh Mg. Kita tidak butuh Mg ya, maka Mg ini harus hilang. Nah, manakah yang ada percobaan Mg? Ini percobaan Mg ada di sini nih. Nah, ini ada nih. Nah, tadi kan ini kita balik ya. Artinya 3 Mg kan pindah ke sisi kanan. Nah, untuk percobaan ketiga, biar Mg-nya hilang, maka ini kita kali 3. Nah, ini kita kali 3. Nanti kita kalikan 3 semua. Ini kita kalikan 3. Oke, nah maka nanti Mg-nya bisa hilang. Oke, maka percobaan yang ketiga itu adalah tetap, tetapi dikali 3. Maka min 602 saya kali 3. Nanti kalian bisa coret-coret sendiri ya guys, kalian buktikan. Oke, misalkan saya buktikan ya guys ya di sini ya. Oke, misalkan saya akan membuktikan, boleh. Ini hanya untuk coret-coret saja ya, tapi kalian pas lagi ujian tidak perlu membuktikannya, nanti kelamaan waktunya. Ya, percobaan pertama saya balik ya, maka menjadi KCl ditambah dengan 3 MgO menjadi apa? Menjadi KClO3. Ditambah dengan 3 Mg. Lalu dibalik maka jadi plus 1852 ya. Lalu kita percobaan yang kedua ternyata tetap ya. Saya masukkan tetap, sini setengah Cl2. Ini menjadi apa? KCl, sininya min 437. Percobaan yang ketiga tetap, tapi dikali 3 ya. Maka saya buat sini 3 Mg, 3/2 O2, maka menjadi 3 MgO. Ya, tetap dikalikan 3, min 602 dikalikan 3. Nah, lalu yang berseberangan dan sama kita boleh coret ya guys. Makanya hilang, ini hilang ya. Mana lagi yang hilang? Ini hilang. Oke, mana lagi yang boleh kita hilangkan? KCl hilang. Ya, sekarang kita lihat hasil akhirnya itu adalah K ditambah dengan setengah Cl2 ditambah dengan 3/2 O2 menghasilkan KClO3. Apakah sama dengan soalnya? Ternyata sama guys. Kalian bisa lihat ini adalah soalnya, ini adalah hasil akhirnya. Begitu ya. Tapi ingat pada saat ujian tidak perlu kalian membuktikan seperti ini karena akan membuang-buang waktu. Yang penting kalian fokus. Oke ya guys. Ya, sekarang kita hitung bersama-sama. Ya, apakah sudah dihitung guys? Ya, jawabannya itu adalah min 391. Oke, pasti kalian bisa ya. Selamat belajar. Jawabannya adalah B.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 50, laju reaksi ya. Dari tahun ke tahun untuk SIMAK UI laju reaksi juga keluar. Kalian silahkan pelajari terlebih lanjut ya tentang laju reaksi. Untuk soal nomor 50, ini yang ditanyakan adalah laju reaksi pada percobaan keempat. Ya, pada percobaan keempat ini posisinya V4 itu adalah K, konsentrasinya adalah 0,8 pangkat X, saya belum tahu ordernya, 4,0 pangkat Y. Inilah V pada saat laju keempat atau X-nya. Berarti tujuan kita mencari X, mencari Y, dan mencari K. Oke, untuk mencari X sama Y, saya gunakan percobaan. Jika mencari X, carilah Y yang sama. Oke, saya pakai ini ya. Saya ke atas saja ya. Nah, kayak gini. Maka 4 dibagi 2 itu adalah 2 pangkat X. 4 dibagi 2 itu adalah 2. 2 pangkat X sama dengan 2. Maka X-nya adalah 1. Oke, sekarang kita masuk untuk mencari Y. Mencari Y, carilah X yang sama. Mana ya guys? Oke, saya pakai percobaan 3 dan 1 ya. Saya pakai ini. Nah, 3 dan 1 kan X-nya sama. Berarti 8 dibagi 4 itu adalah 2 pangkat Y. Lalu 4 dibagi 2 itu adalah 2. Maka 2 pangkat Y sama dengan 2. Y-nya ketemu 1. Nah, bagaimana cara mencari K? Kalau mencari K, saya ambil pada percobaan ke-1 ya. Ya, percobaan ke-1 gimana? Saya masukkannya percobaan ke-1. Berarti V-nya adalah 2 sama dengan K-nya belum tahu. 0,2 berarti 2 kalikan 10 pangkat min 1 pangkat 1 dikali dengan 4 pangkat 1. Begitu ya guys. Ini 2-nya hilang. Maka nanti K sama dengan 1 dibagi 4 kali 10 pangkat min 1. Ya, maka K sama dengan 1 dibagi 4 itu 0,25 ya. Maka 2,5. Oke, 0,25 dikalikan dengan 10. Saya masukkan ke persamaan V4, maka menjadi 2,5, 8 kali 10 pangkat min 1 pangkat 1, 4 kali 2,5 dikalikan 4 itu adalah 10, 10 kalikan 8 itu 80, 80 kali 10 pangkat min 1. Ya, jawabannya adalah 8. Pasti kalian bisa ya guys. Oke, kita lanjut ke soal nomor 51, yaitu elektrolisis. Elektrolisis wajib kalian tahu konsepnya ya guys. Ya, kita akan bahas 51. Perhatikan gambar elektrolisis larutan ZnSO4 dan lelehan AlCl3. Ya, pertanyaannya jika sel 1 dihasilkan 13 gram seng, maka massa aluminium yang dihasilkan pada sel kedua. Ya, ini ada 2 sel yang dielektrolisis, maka kita menggunakan hukum Faraday 2. Hukum Faraday 2 itu rumusnya sangat gampang. Mobo, saya pakai kayak gitu ya. Mol 1 kalikan bilox 1, itu artinya seperti itu. Mol 2 dikalikan bilox 2. Nah, anggap ini punyanya si seng, berarti ini punyanya si aluminium. Nah, ternyata mol seng, berarti rumusnya kan gram dibagi air ya, 13 saya bagi dengan itu 65, dikali dengan biloxnya Zn itu adalah 2, dari mana mbak? Dari sini SO4 itu min 2, maka Zn-nya itu adalah plus 2. Nah, berapakah molnya aluminium? Ya, rumusnya adalah gram dibagi dengan airnya aluminium 27. Nah, biloknya aluminium berapa mbak? Biloxnya itu 3. Ya, nah ini karena AlCl3. Ini berarti min 3, maka ini plus 3. Oke ya guys. Ya, kita hitung bersama. Ini hilang, ini 9. Ya, 13 dibagi 65 itu adalah 1/5 ya. 1/5 dikalikan 2 dikalikan 9 itu sama dengan gram. Maka gram sama dengan 9 dikalikan 2, 18 ya. 18/5. 18/5 itu adalah 3,6. Oke guys, pasti kalian bisa pelajari terlebih lanjut elektrolisis tentang reaksi di katode dan di anode ya. Pelajari terlebih lanjut ini. Oke, ya semangat ya. Ya, kita lanjut ke soal nomor 52. Nah, ini adalah tentang polimer ya guys. Untuk tahun ke tahun, di tahun 2020 itu juga polimer keluar. Di tahun sebelumnya juga tentang polimer keluar. Kalian bisa simak ya video sebelumnya. Oke, di tahun 2020 untuk sebagai contoh, yang diketahui adalah sebuah polimer. Ya, yang ditanya itu adalah monomernya.
Misalkan saya punya polimer sebuah polivinil klorida, maka polimernya seperti ini guys, ya. Nah, polivinil klorida itu adalah sebuah polimer yang berasal dari monomer-monomernya dengan proses. Maka nanti monomernya apa? Monomernya ya ikatan rangkap, maka tunggal menjadi rangkap. Begitu guys, ya. Ingat kalau misalkan prosesnya adisi, maka nanti rangkap menjadi tunggal. Ini adalah monomernya, ini adalah polimernya. Oke ya, sekarang kita coba lihat untuk poin 52. Ini diketahui sebuah polimer. Yang ditanya adalah monomer pembentuknya. Langkahnya kita carilah sebuah pengulangan yang sama. Ini adalah pengulangan bentuk yang sama. Sama kan ya guys? Lihat. Iya. Oke, sama ya. Nah, setelah pengulangan yang sama seperti ini, lalu kita potong ya. Misalkan saya ambil yang ini ya, monomer yang kedua ini. Maka perpotongannya tuh di sini dan di sini ya. Perpotongan itu artinya seperti ini. Ini adalah ikatan tunggal. Karena ikatan tunggal maka membentuk radikal titik sama titik. Nanti sini adalah CH2, sini C, sini CH3. Di bawahnya adalah COOCH3. Lalu ke samping titik dengan titik ya. Ini juga lepas. Oke, karena dia lepas maka ini ke sana. Ini juga ke sana ya, bereaksi dengan monomer yang sebelahnya. Lalu ini ke sini. Maka ini juga ke sini. Nah, maka nanti hasilnya seperti apa? Saya bawa ke sini ya. Hasilnya itu adalah CH2. Ini titik sama titik bergabung ya. Ke atasnya adalah CH3. Ke bawah itu adalah COOCH3. Lalu radikal yang bergabung ini membentuk ikatan. Ikatannya seperti ini, maka CH2 menggabung jadi satu seperti ini, maka tunggal menjadi rangkap. Sini adalah CH3, yang di bawah adalah COOCH3. Oke guys, inilah monomernya. Maka mana jawaban yang paling tepat? Jawabannya paling tepat itu adalah D ya guys. Ya, ini D. Oke, ini kan sama saja ya. CH2-nya ini saya ke atasin ke sini. CH3-nya saya atasin ke sana. Sama bentuknya dengan ini. Oke ya guys, ya semoga kalian semuanya paham. Ya, kita masuk ke soal nomor 53. Ini adalah materi koligatif guys. Koligatif larutan ini sering banget keluar untuk simak UI ya. Kalian pelajari terlebih jauh tentang koligatif larutan, baik itu berupa larutan elektrolit maupun larutan non-elektrolit. Kalian pelajari tentang apa aja, ada delta TB, ada delta TF ya, ada delta P, ada pi tekanan osmotik. Oke, ya sekarang kita bahas nomor 53. Ini yang keluar adalah perubahan titik beku, artinya tuh delta TF-nya ya. Larutan yang mengandung 18 glukosa. Berarti GT-nya itu gram terlarut ya. Dia adalah glukosa C6H12O6 dalam 500 gram air. 500 gram air. Terus apa lagi? Ditambahkan, oh ternyata gram terlarutnya ada 2. Berarti Mbak anggap ini GT1, ini GT2. GT2-nya itu adalah CaCl2. Ya, dimasukkan ke dalam air. GP2. GP2-nya itu adalah 1000 gram. Ya, setelah keduanya larutan dicampur dan diaduk, pertanyaannya delta TF-nya. Berapakah delta TF-nya guys? Oke ya, ternyata KF-nya, berarti kalau delta TF yang kita pakai adalah KF-nya. 1,86. Oke, saya kerjakannya di sebelahnya ya. Delta TF itu rumusnya adalah M dikalikan KF. Molalitas dikalikan KF ya. Nah, kita lihat ternyata GT-nya tuh campuran antara non-elektrolit dan elektrolit. Oke ya. Oh, ini CaCl2-nya berapa? Sorry, 5,55 gram ya. Ya, berarti antara larutan elektrolit dan non-elektrolit. Maka nanti rumusnya molalitas itu adalah N1 ditambah dengan N2. Kita kalikan dengan ionnya langsung. Ion CaCl2 itu adalah 3. Ca-nya 1, Cl-nya 2 gitu ya. Kita kalikan 3 dikalikan 1000 dibagi dengan Gp total. Nah, begitu caranya dikali dengan Kf. Oke, sekarang kita mencari mol, maka rumusnya 18 dibagi dengan 180 itu glukosa ya.
Ini berarti CaCl2 5,55 dibagi dengan MR-nya CaCl2. Kita hitung ya. 5,5 dikalikan 2 itu adalah 71 ya. 71 ditambah dengan Ca itu 40. Maka MR-nya itu adalah 111 ya. Saya masukkan 111 dikali dengan 3 ya, dikalikan dengan 1000, GP totalnya kita hitung 500 ditambah 1000, maka menjadi 1500 ya. KF-nya itu adalah 1,86. Oke, semangat ya guys. Maka ini adalah 0,1 ditambah dengan 5 kali 10 pangkat min 2 ya, dikali dengan 3. 1000 dibagi dengan, ini kita nolnya hilangkan 2 ya, maka masing-masing saya bagi dengan 5, maka 2/3 dikalikan 1,86. Oke guys, yuk semangat ya. 5 dikalikan 3 itu adalah 15, maka ini menjadi 0,1 ditambah 0,15 ya. Iya, saya kalikan 1,86 dibagi 3 itu adalah 0,62 ya. Ya, 0,62 saya kali dengan 2 itu adalah 1,24 ya, saya masukkan sini 1,24. Oke, 0,1 ditambah 0,15 itu kan 0,25 ya, atau 1/4 ya, maka 1,24 dibagi dengan 4. Jawabannya adalah 0,31 ya guys. Iya, harusnya itu 0,31. Oke, ini nggak ada jawabannya ya, saya buat F. Ini adalah 0,31 derajat Celcius ya. Ya, oke. Bagaimana adik-adikku semuanya? Ada gambarannya untuk SIMAK UI tahun 2021. Semoga bermanfaat. Nanti kita lanjut ke part selanjutnya. Insya Allah saya akan bahas nomor 54 sampai dengan 60 ya. Karena soalnya ada 15. Oke. Semangat terus para pejuang. Semoga kalian semuanya sukses. Jaga kesehatan. Assalamualaikum.